Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa, sebelumnya mohon maaf suaranya kurang keras berhubung menjelang sholat asar tadi. Sampai ba'da asar ini kota Yogyakarta turun hujan lebat. Terima kasih. Pemirsa, dalam buku tafsir Al-Quran susunan Departemen Agama Republik Indonesia yang sekarang berubah namanya menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak, disebutkan di zaman Rasulullah ada di pasar kota Madinah seorang pedagang gandum. Kalau sekarang namanya pedagang sembako, pedagang makanan kebutuhan sehari-hari. Namanya Abu Juhaimah. Abu Juhaimah ini mempunyai dua buah timbangan. Timbangan pertama digunakan untuk menimbang gandum yang akan dijualnya kepada para pembeli atau konsumen. Sedangkan timbangan yang kedua digunakan untuk menimbang gandum yang dibelinya dari pedagang kampung yang menjual gandumnya kepada Abu Juhaimah. Jadi Abu Juhaimah ini punya dua buah timbangan yang beda takaran dan ukurannya. Dengan demikian Abu Juhaimah ini seorang pedagang yang curang. Pemirsa, ulah atau sikap Abu Juhaimah ini mengakibatkan turunnya Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menegur Abu Juhaimah agar berdagang jangan berperilaku curang. Ayatnya yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar. Celakalah
Abu Juhaimah yang berperilaku curang. Bentuk kecurangannya seperti apa? Nah, dijelaskan dalam ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2, alladzina izaktalu 'alan nasi yastawun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, minta dicukupkan. Nah, Abu Juhaimah mempergunakan timbangan untuk membeli gandum dengan timbangan yang lebih banyak dari timbangan untuk dijual kepada pembeli. Jadi timbangannya penuh berisi, cukup, tidak mau kekurangan. Namun dia ayat 4, wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain atau untuk dijual, timbangannya, takarannya mereka kurangi. Abu Juhaimah menggunakan timbangan untuk menjual gandum menggunakan timbangan yang sudah dikurangi beratnya atau isinya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Pemirsa, tentu pedagang pasarlah yang tahu persis bagaimana trik-trik perilaku curang dalam mempergunakan timbangan ini. Ayat 4 ya. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa mereka akan dibangkitkan? Orang-orang yang berbuat curang itu tidak punya pikiran bahwa mereka akan mati. Mereka tidak ingat bahwa mereka satu saat nanti akan mati. Dan mereka biasanya kalau dinasehati tidak mempan lagi untuk dinasehati. Dan mereka lupa bahwa kalau mereka sudah mati nanti, mereka akan dibangkitkan. Kapan itu? Ayat 5. Liyaumin azim, yaitu pada suatu hari yang besar. Hari yang besar itu apa? Hari kiamat yang sangat dahsyat. Di hari itu, ayat berikutnya, ayat 6, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang dibangkitkan menghadap Tuhan seluruh alam semesta. Semua manusia berdiri, berbaris
di hadapan Tuhan yang menguasai seluruh alam. Untuk apa manusia menghadap Tuhan? Yaitu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, untuk mempertanggungjawabkan kecurangannya. Nah, ketika itu sudah tidak ada lagi pembelaan, tidak ada lagi kilah, alasan dan sebagainya. Yang ada ketika itu adalah pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan curang mereka, yaitu mereka masuk api neraka. Pemirsa, mengapa Abu Juhaimah berperilaku curang? Sudah barang tentu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi, untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, dan untuk menambah hartanya. Namun Abu Juhaimah tidak berpikir bahwa dia berbuat curang itu merugikan orang lain. Dia berbuat curang itu menzalimi, zalim kepada orang lain. Dan Abu Juhaimah juga tidak sadar bahwa harta yang didapatkannya dengan cara curang itu adalah harta yang haram. Pemirsa, itulah tabiat watak manusia sejak dulu sampai sekarang hingga nanti hari akhir. Ada manusia yang jujur dan ada manusia yang curang. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.